Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman wartawan, teman-teman yang mewakili dinas instansi. Hari ini saya ditugaskan oleh Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau untuk menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2020. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali pertumbuhan ekonomi ini akan saya sampaikan fenomena yang sangat penting, sangat krusial pada saat mengawali tahun 2020, yaitu mewabahnya virus COVID-19 yang dimulai pada 31 Desember 2019, kasus corona pertama di Wuhan, Cina, yang itu untuk Indonesia saat itu masih belum terasa. Mungkin di Indonesia baru terasa dampaknya itu adalah setelah tanggal 11 Maret 2020, di mana WHO menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Kemudian di tanggal 17 Maret 2020, sebagian daerah mulai melakukan social distancing, dan social distancing itu diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2020 itu tempat hiburan mulai ditutup, dan 31 Maret 2020 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 terkait dengan relokasi anggaran untuk penanganan tanggap darurat terhadap COVID 2019. Hal ini tentu mempengaruhi daripada perekonomian kita, aktivitas ekonomi kita, terutama karena di Kepri ini kita tahu daerah yang terbuka, baik itu melalui perdagangan luar negeri, kemudian melalui Wisman, karena kita tahu Kepri itu adalah 3 provinsi terbesar Wismanya, kemudian value trade volume dari ekspor impor juga cukup besar, sehingga kita pasti terdampak oleh virus corona 2019 ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati perekonomian global di triwulan 1 2020 itu menunjukkan penurunan tajam, khususnya sejak bulan Maret. Jadi pengaruh kapan suatu negara itu menerapkan misalnya social distancing atau PSBB itu akan mempengaruhi kinerja dari perekonomian di triwulan 1 ini. Misalnya meluasnya penularan COVID-19 ke luar Tiongkok sejak awal Maret 2020 mengakibatkan berbagai negara menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas dan perjalanan. Dampak pembatasan tersebut mengakibatkan turunnya aktivitas sektor-sektor jasa. Kemudian pengaruh ketidakpastian waktu berakhirnya wabah COVID-19 ditunjukkan dengan sentimen negatif para pelaku usaha, tercermin pada Purchasing Manager Index Maret 2020 yang menurun sangat tajam, serupa dengan krisis pada tahun 2009. Kemudian turunnya aktivitas usaha dan jasa transportasi mengakibatkan turunnya permintaan bahan bakar. Pada akhir Maret, harga minyak dunia kembali turun ke titik terendah sejak 2015. Ini akan mempengaruhi kinerja dari pertambangan penggalian yang di Kepri merupakan kategori penyumbang terbesar ketiga. Kemudian dampak COVID-19 pada pertumbuhan ekonomi di berbagai mitra dagang dipengaruhi oleh waktu pandemi merebak. Misalnya di Tiongkok yang mengalami pandemi sejak Januari 2020, itu pada akhir Maret itu angkanya selama triwulan 1 terkontraksi 6,8%. Yang kita tahu kalau kita lihat track recordnya, Cina itu tumbuh cukup tinggi, hampir tidak pernah terkontraksi, tapi pada kesempatan ini, pada akibat COVID-19 ini terkontraksi sangat dalam, 6,8%. Dan Singapura sebagai negara partner dagang kita utama kedua setelah Tiongkok itu juga terkontraksi 2,20%. Bapak Ibu sekalian, itu adalah kondisi perekonomian global. Bagaimana dengan kondisi perekonomian di Kepri? Bapak Ibu sekalian,
seperti tadi saya sampaikan, di Kepri itu dan secara nasional PSBB kemudian social distancing itu terjadi di sekitar Maret. Jadi dampaknya terhadap perekonomian kita itu belum terlalu dalam. Jadi kita masih beberapa indikator, misalnya ekspor hasil industri pengolahan selama triwulan 1 2020 itu masih menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan peningkatan yang signifikan. Tetapi ekspor migas itu memang sudah mengalami penurunan yang cukup tajam. Kemudian yang kategori konstruksi sebagai kontributor utama PDRB Kepri itu masih tumbuh positif. Misalnya konsumsi semen sebagai indikator konstruksi itu masih menunjukkan geliat yang positif. Kemudian juga di triwulan 1 itu di Galang itu ada pembangunan rumah sakit untuk penanganan pasien terdampak COVID-19. Itu diresmikan di akhir Maret. Jadi ini salah satu juga yang mendorong konstruksi kita tumbuh cukup bagus. Kemudian harga minyak dunia itu menurun tajam, mungkin sekitar 35 US dollar per barrel. Itu akan mempengaruhi mungkin lifting minyak, jadi akan memberikan disinsentif pada pertambangan penggalian, sehingga pada triwulan 1 ini produksi migas Kepri mengalami penurunan. Kemudian penumpang itu juga mengalami penurunan, baik itu transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, itu menunjukkan penurunan yang cukup tajam. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, karena ada work from home, kemudian belajar di rumah, kemudian hal-hal yang lain yang mengurangi aktivitas, misalnya aktivitas perdagangan secara langsung dan lain-lain sebagainya, itu akan berdampak ke transportasi yang akan menurun di triwulan 1 ini. Tetapi untuk misalnya kategori komunikasi itu akan meningkat karena permintaan seperti internet, kemudian permintaan pulsa juga akan meningkat terkait dengan orang menghindari risiko bersinggungan fisik dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, itu adalah fenomena dari lapangan usaha. Tapi dari sisi pengeluaran itu kita masih melihat misalnya konsumsi rumah tangga masih cukup bagus. Itu karena di triwulan 1 itu bertepatan dengan perayaan Imlek 2571, kemudian adanya Karnaval Bintan Lagun Gemilang dengan pengunjung mencapai ribuan orang, kemudian permintaan akan pengeluaran kesehatan seperti masker, sanitizer, dan lain-lain, mungkin konsumsi yang lebih bergizi, buah-buahan dan lain-lain, itu konsumsi rumah tangga masih cukup meningkat. Kemudian kalau kita lihat dari sisi konsumsi pemerintah, pengeluaran konsumsi pemerintah di triwulan 1 2018 itu ada peningkatan, misalnya karena kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan virus corona misalnya. Kemudian ada juga kenaikan gaji GTT PTT sebesar 400.000 sebulan mulai Februari 2020. Kemudian peningkatan bansos yang cukup signifikan, dan misalnya ada tunjangan anggota DPRD Kota Batam yang meningkat. Kemudian PMTB itu juga masih menunjukkan peningkatan. Faktor-faktor penyebabnya misalnya ada pembangunan gedung Islamic Center di Karimun, kemudian pembangunan rumah sakit darurat COVID-19 di Pulau Galang, pembangunan 2 gereja di Lingga, dan pengadaan alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kemudian dari sisi ekspor itu juga ada peningkatan, misalnya nilai ekspor triwulan 1 2020 itu naik 21,44% dibanding triwulan yang sama pada tahun lalu.
Kalau secara value adalah 3.164,89 juta US dollar. Kalau kita breakdown menurut migas dan non-migas, ekspor migas menurun cukup tajam sebesar minus 46,9%, sedangkan ekspor non-migas naik yang cukup tajam yaitu sebesar 91,06%. Bapak Ibu sekalian, ekonomi Kepulauan Riau di triwulan 1 2020 secara Q2Q adalah kita terkontraksi 4,51%, tetapi secara Y on Y kita naik 2,06%. Mungkin untuk bahasan-bahasan berikutnya kita akan lebih mengacu kepada pertumbuhan Y on Y, karena pertumbuhan ini merefleksikan kinerja dari ekonomi, sedangkan Q2Q itu cenderung pengaruh seasonal, karena Q2Q kita bandingkan triwulan ini dengan triwulan yang lalu, sedangkan Y on Y adalah triwulan ini dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun yang lalu. Bapak Ibu bisa melihat, kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi triwulan 1 selama 6 tahun terakhir, kita bisa melihat sebenarnya pada tahun 2017 kita akan mengalami perlambatan ekonomi yang cukup serius. Kita cuma tumbuh 1,96%, dan kemudian ada tren yang cenderung membaik, misalnya 4,50% di triwulan 1 2018 dan 4,79% di triwulan 1 2019, dan karena pengaruh COVID itu, Kepri di triwulan 1 2020 hanya mampu tumbuh 2,06% secara Y on Y. Bapak Ibu, ini di slide ini kita bisa melihat pertumbuhan secara Y on Y, tetapi kita lihat per triwulan. Seperti saya sampaikan di awal, memang sebenarnya di 2 tahun terakhir itu sudah ada tren yang membaik, tetapi di tahun 2020 kita tumbuh di 2,06%, di bawah nasional yang mampu tumbuh 2,97%. Bapak Ibu, ini adalah kalau kita lihat pertumbuhan secara Q2Q, di mana kalau kita lihat nasional itu terkontraksi juga, yaitu sebesar minus 2,41%. Di Kepri terkontraksi sebesar 4,51%. Ini adalah kalau kita lihat pertumbuhan selama 1 tahun dari 2013 sampai 2020, tetapi khusus 2020 itu baru pertumbuhan sampai dengan triwulan 1. Kita lihat di Kepri tumbuh 2,06%, di nasional tumbuh 2,97%. Bapak Ibu, ini adalah kalau kita bandingkan pertumbuhan Q2Q secara provinsi di Indonesia. Pada tahun 2020 di triwulan 1, Kepri tumbuh terkontraksi minus 4,51%. Ini adalah peringkat 23 secara nasional, di mana yang tumbuh tertinggi adalah Lampung, tumbuh 2,87%. Kemudian yang terendah adalah Sumatera Utara, tumbuh minus 12,48%. Sulawesi Utara. Ini adalah pertumbuhan Y on Y triwulan 1 2019 dan triwulan 1 2020 seluruh provinsi di Indonesia. Kepulauan Riau tumbuh 2,06% atau peringkat 27 di tingkat nasional, di mana pertumbuhan tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan, tumbuh 5,68%. Kemudian pertumbuhan terendah adalah di Bali, terkontraksi minus 1,14%. Ini adalah posisi ekonomi Kepri di Kepulauan Sumatera
Jadi kue ekonomi Kepri itu sebesar 7,61% menyumbang terhadap perekonomian Sumatera. Jadi meskipun Kepri itu hanya terdiri 7 Kapkot, tetapi kita mempunyai share yang cukup besar dibanding misalnya Sumatera Barat, kemudian Jambi, Aceh yang notabene mempunyai jumlah kabupaten kota yang lebih besar dari Kepri. Bapak Ibu, ini adalah semacam scatter plot untuk kita bisa melihat pertumbuhan secara triwulanan selama 6 tahun terakhir. Kita bisa melihat pada triwulan 1 secara umum sebenarnya Kepri itu dimulai dengan pertumbuhan yang cukup bagus di atas 4%, tetapi di triwulan 1 tahun ini kita mengawali pertumbuhan dengan kurang mengembirakan, yaitu tumbuh 2,06%. Jadi mungkin ini menjadi perhatian kita bersama agar pertumbuhan ke depan bisa lebih aman, lebih safe. Meskipun kita tahu pasti tidak mudah terutama untuk triwulan kedua dan triwulan ketiga. Bapak Ibu, kalau kita lihat mesin perekonomian Kepri itu didominasi oleh 3 kategori. Yang pertama adalah industri pengolahan yang punya share 38,58%. Kemudian konstruksi punya share 19,34%. Dan pertambangan penggalian mempunyai share 12,79% yang secara total mempunyai share lebih dari 70% terhadap perekonomian Kepri. Selama triwulan 1 itu adalah pola musiman, jadi hampir semua kategori terkontraksi kecuali pertanian, kemudian administrasi pemerintahan, dan pengadaan air. Sementara penyumbang terbesar mengalami kontraksi, misalnya industri pengolahan terkontraksi minus 0,80%, kemudian konstruksi minus 10,64%, dan pertambangan penggalian minus 2,21%. Ini adalah pertumbuhan secara Y on Y. Bapak Ibu bisa melihat dari gambar di atas bahwa 3 kategori kontributor utama perekonomian Kepri tumbuh cukup baik, terutama di industri yang masih mampu tumbuh 4,29%, kemudian konstruksi mampu tumbuh 4,70%, meskipun pertambangan penggalian mengalami kontraksi 0,96%. Jadi beberapa kategori yang tumbuh positif ini itu adalah yang membuat Kepri masih mampu tumbuh 2,06% pada triwulan 1 2020 ini. Bapak Ibu, di depan tadi adalah PDRB menurut lapangan usaha. Sekarang kita coba masuk ke PDRB menurut pengeluaran. Di Provinsi Kepulauan Riau itu penggunaan PDRB kita itu didominasi oleh PMTB, membutuhkan modal tetap bruto sebesar 43,48%, kemudian konsumsi rumah tangga 42,42%. Secara Q2Q, PMTB mengalami kontraksi 8,78%, konsumsi rumah tangga masih tumbuh tipis 0,74%. Kemudian net ekspor 47,94%, dan konsumsi pemerintah mengalami kontraksi 67,79%. Kontraksi pada PMTB dan konsumsi pemerintah itu adalah seasonal saja sifatnya, karena biasanya pada triwulan 4 itu belanja modal pemerintah pada puncak-puncaknya, kemudian konsumsi pemerintah juga pada puncak-puncaknya, sehingga pada triwulan 1 terjadi penurunan kalau kita bandingkan dengan triwulan 4. Bapak Ibu, ini adalah kalau secara Y on Y kita melihat bahwa PMTB atau pembentukan modal tetap bruto yang
mungkin bisa dapat kita artikan investasi fisik, itu kita masih tumbuh 4,84%. Kemudian konsumsi rumah tangga tumbuh 5,01%, dan konsumsi pemerintah masih tumbuh 8,95%. Bapak Ibu, kita coba melihat tiga kategori utama penyumbang pertumbuhan ekonomi KEPRI tadi. Yang pertama misalnya di industri, secara total kan kita mempunyai share 38,58% terhadap perekonomian KEPRI. Itu kalau kita lihat ada tiga kategori utama yang menyumbang terhadap kategori industri pengolahan. Yang pertama adalah industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik, itu menyumbang 21,88%. Kemudian industri logam dasar itu menyumbang 3,71%. Kemudian industri alat angkutan menyumbang 3,51%. Secara total, ketiga subkategori itu menyumbang lebih dari 75% dari industri pengolahan di KEPRI. Bapak Ibu, di triwulan 1 untuk industri barang logam kemudian komputer itu terkontraksi minus 0,99%, tetapi industri logam dasar mampu tumbuh 0,74%. Kemudian industri alat angkutan mengalami kontraksi minus 1,34%. Kemudian kalau kita lihat pertumbuhan Y on Y subkategori industri pengolahan di triwulan 1 2020, untuk tiga subkategori utama itu Bapak Ibu bisa melihat bahwa industri logam dasar mampu tumbuh secara signifikan, yaitu tumbuh 47,08%. Kemudian industri alat angkutan itu juga tumbuh cukup signifikan, yaitu 27,36%. Inilah yang mendorong pertumbuhan industri kita itu masih cukup bagus di triwulan 1, yaitu tumbuh 4,29%. Industri alat angkutan yang beberapa tahun lalu itu sempat terkontraksi cukup dalam. Jadi di Batam, Tanjung Uncang itu kan merupakan kawasan industri angkutan di mana didominasi oleh shipyard atau perkapalan, yang sebelum terjadi penurunan kinerja industri shipyard tadi, Tanjung Uncang itu merupakan daerah yang sangat ramai sekali aktivitasnya. Tapi beberapa tahun yang lalu banyak yang hengkang, yang tutup, sehingga di Tanjung Uncang itu aktivitas ekonominya berturun cukup tajam. Itu adalah tadi ke kategori industri pengolahan. Yang berikutnya adalah untuk pertambangan dan penggalian. Jadi pertambangan penggalian itu merupakan kontributor terbesar ketiga di perekonomian KEPRI. Itu Bapak Ibu bisa melihat bahwa pertambangan penggalian di KEPRI itu didominasi oleh pertambangan minyak dan gas bumi. Kalau secara spasial itu terdapat di Natuna dan Anambas. Sedangkan untuk pertambangan dan penggalian lainnya, kemudian pertambangan biji logam itu share-nya relatif kecil. Bapak Ibu bisa melihat bahwa baik itu secara Q2Q maupun Y on Y, itu ketiga subkategori itu mengalami kontraksi. Misalnya pertambangan minyak dan gas bumi itu di triwulan 1 2020 secara Q2Q itu terkontraksi 2,30% dan secara Y on Y terkontraksi 0,53%. Dan kemudian misalnya pertambangan biji logam itu pada Q2Q, pertumbuhan Q2Q itu terkontraksi 1,24 dan secara Y on Y terkontraksi 4,31%.
Bapak Ibu sekalian, begitulah yang bisa kita sampaikan. Jadi mungkin untuk menggarisbawahi pertumbuhan ekonomi di Kepri secara Y on Y kita tumbuh 2,06%, dan pertumbuhan ini di saat ada virus corona itu menurut saya cukup bagus juga. Tetapi kita perlu upaya untuk menjaga pertumbuhan ini agar tidak semakin terpuruk, karena kita tahu pasti COVID-19 itu masih ada ketidakpastian kapan berakhirnya. Jadi mungkin perlu dilakukan upaya-upaya yang untuk bisa tetap meningkatkan permintaan dari konsumsi rumah tangga, kemudian aktivitas di sektor real juga tetap jalan, kemudian perlindungan sosial juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya beli dari konsumsi rumah tangga. Bapak Ibu, demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.